go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang gak kenal maka gak nyangkut. Supaya teman-teman resmi Pepatah menjadi kita, sangkuters. Selamat datang kembali saudara-saudara, rekan-rekan sepernyangkutan duniawi. Oke, di konten kali ini masih melanjutkan tentang Q&A bersama Prof. Ewin. Anjay. Anjay. Kali ini topik yang mau diangkat apa nih Prof. Ewin? Video kali ini kita bahas tentang Polygon. Oh, apa lagi Polygon anjir. Blockchain kan, bahasannya blockchain. Nah, Oke. jadi di OpenSea Oke. itu kan kita nggak cuma bisa transaksi pakai Ethereum. Ya. Tapi juga ada Ethereum di jaringan Polygon. Ya udah gitu dulu. Itu sama nggak sama WTH? Beda. Aduh. Mantap kan? Apa itu? Oke, nggak apa-apa, saya akan bahas. OpenSea. OpenSea. Ini- Buka yang Polygonnya dulu aja kali ya. Apa Polygon? Enggak, tadi project abang tadi. Oh ini, saya kebetulan semalam baru nyoba-nyoba nih, ya kan. Ini taruh bawah kali ya. Ntar guys, Udah biarin. saya geserin biar kelihatan tuh logonya. Ini boleh dicari, ini wallet saya namanya Anjay. hehehe. Ya kan. Docs ya. Docs. Nah, saya baru jajan nih bang, ada Ah. tengkorak-tengkorak lucu. Nih kebetulan di sini nih. Oke. Ya kan. Nah, kalau dilihat ya kan. Nah, abang belinya pakai Polygon tuh. Iya nih, ini transaksi paling aneh yang dilakuin. Kenapa? Soalnya nggak minting di web. Enggak minting di web. Nggak. Belinya langsung di OpenSea dong. Belinya langsung di OpenSea. Iya. Terus nggak minting di web, nggak minting di Etherscan. Tapi langsung beli. Bahkan nih nggak beli. Nawar kan? Nggak. Enggak, beli ini. Nawar cuy. Kan dijual kan Dijual tapi harus di proof dulu. sama dianya. Heeh. Ya, baru tahu. Ya, baru tahu kelakuan. Enggak dong. Iya. Oh gitu. Ah. Lanjutin kan nih? Lanjutin dong. Lanjutin. Lanjutin. Ah, Saya belum pernah beli soalnya Nah, kalau yang di nih. ETH Polygon. Jadi nih ada project Indo kemarin baru lihat. Heeh. Ini bukan yang niat hati ngepom-pom nih, tapi Heeh. karena apresiasi doang ya kan. Anjay. Ada tulisannya ETH and Polygon. Nah, On- kok jatuhnya on saya yang Polygon. curiga ya? Enggak, ini kan Oh, abang iya. belinya gitu. Oke. Nah, saya mau bahas mengenai Polygonnya itu apa. Boleh. Nah, Boleh dong. mungkin cerita dikit dulu Oh, ya. iya, boleh. Jadi ini kemarin waktu beli tuh ada kayak disuruh tuker mata uangnya dulu gitu loh. Gimana Iya, ya? convert. Di swap ya? Di swap Nah, ya benar. jadi kayak ditukar dulu dari ETH ke sini nih ETH on Polygon. Heeh. Ya kan? Iya. Terus udah gitu dia tuh munculnya ke sini ke listing tuh. Kalau di buy? Kalau di buy munculnya ke offer dulu. Iya, jadi nggak bisa langsung dibeli. Oh, menarik. Tulisannya error. Nah, aku kira error itu gara-gara ETH on Polygonnya websitenya ada maintenance. Ternyata nunggu orang yang nge-proof. Baru terjadi transaksi pada saat orangnya nge-proof. Oke. Ini saya lihat punya saya ya bang. Boleh. Nah, Mana tadi? Beli banyak abang? beli 5 doang. Oh, 0,01. 0,001. oh iya. Kayak Gozali lah ya ini. Iya kayak gue dari waktu Abang kita takut kehilangan Iya. momentum. takutnya ada yang beli saya. Takut ada yang pom-pom ya kan. Nah tuh, jadi saya ngebit. Oh, wah, ini masuk nih. Nah, coba gimana saya tuh? jelasin. Coba Jadi- jelasin dulu tentang ETH on Polygon. Jadi Kita nggak jelas banget sumpah. jelas Oh, ini. jelas. Jelas ini. Baik, Cerita gimana? dulu kan di Ceritanya depan. dari mana? Abang udah masuk ini sih. Saya kebetulan nyoba semalam. Iya. Jadi Polygon itu adalah layer 2 dari Ethereum. Lu layer 2 dari Ethereum. Enggak apa-apa, mentahan dulu aja. Kemarin satu blockchain punya mata uang. Iya. Sekarang udah punya mata uang, Punya mata uang. ada layer 2. Ada layer Apaan? 2-nya. Jadi gini. Ini official apa enggak? apanya? Layer 2 tuh bikinannya si Ethereum juga atau enggak? Bukan, bikinannya Polygon. Nah, begini Nah, ceritanya. gimana boleh. Arisan. Nah, balik ke arisan.
Baik. Di arisan itu kan ada transaksi Bang di dalamnya. Di arisan ada transaksi di dalamnya. Iya. Nah, bayangin ada jutaan orang kan transaksi di dalamnya. Nah, kalau arisan itu kan ada yang menang biasanya satu periode nih. Iya. Nah, di dalam satu periode itu ada yang menang, muncul dong nama pemenangnya. Iya. Nah, setelah itu lanjut lagi ke periode kedua. Oke. Periode kedua ngulang lagi, semua masukin uang, nanti ada pemenangnya lagi. Semua masukin uang nanti ada pemenang lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah, ya. nama pemenang itu diibaratin gembok sama kunci untuk arisan-arisan sebelumnya. Jadi arisan 1 pemenangnya siapa? A sebagai kunci. sebagai kunci. Untuk Oke, gemboknya sebagai arisan gembok. Sebagai gembok. Oke. Arisan 2 pemenangnya siapa? B. Arisan 2-nya adalah kunci. Nah, si B-nya ini Kunci. kunci di arisan 1. Oke, masuk akal. Namanya ini harus selalu berdampingan nih dari arisan 1 sampai arisan terakhir. Namanya harus selalu cocok, maka dia baru bisa dibilang arisan 1, arisan 2, arisan 3 karena nama pemenangnya itu selalu berurutan, akan berurutan. Makanya namanya blockchain. Nah, Enggak. iya diistilahkan karena dia berurutan, ibaratnya kalau arisan 1 sama arisan 3, arisan 2 hilang nih datanya. Iya. Nama arisan 3 pemenangnya C. Sedangkan gembok di Nggak nyambung. arisan 1 enggak nyambung. Terus? Makanya blockchain itu jadi aman. Arisannya itu harus berurutan, harus dicatat dari awal sampai terakhir. Masuk akal. Masuk akal. Jadi nggak bisa ibaratnya rantainya nggak bisa kepotong. Nggak boleh kepotong. Bahkan nanti Nggak boleh apa nggak bisa? nggak boleh karena begitu rantainya terpotong dia akan error dan dia akan mengembalikan rantai yang hilang tadi. Catatan arisan Berarti yang di sisi hilang lain tadi. nggak aman dong. Aman lah. Lah kan rantainya bisa dipotong. Nggak bisa nggak boleh dipotong. Ketika rantainya terpotong, ada jutaan catatan lain dong. Yang menjadi korban. Enggak, ada kan yang nyatet nggak cuma 1 kemarin kita bahas. Oh iya, baik. Iya, berarti kalau mau motong harus motong semuanya. harus motong semua yang udah nyatet. Itulah Makanya aman. Makanya aman. Oke, kenapa jadi keaman ya? Masuk. Masuk. Nah, blok layer 2 ini apa maksudnya? Layer 2 masuk apa? ke Polygon. Udah ada rantai. Udah ada rantai nih. Dia masukin lagi rantai gitu. Nah, di dalam rantai arisan 2 ada orang Z. Ada si Z nih. Ngapain? Si Z ikut arisan. Terus? Nah, si Z uangnya itu dari patungan Z1, Z2, Z3, Z4. Hah? Gimana ulang? ulang. Gak connect. Kan ada rantai arisan 2. Kita katakanlah arisannya 10 orang. 10 orang. Keluar yang menang 1. Nggak usah yang menang. Oh, enggak. Dari 10 orang itu, si nomor 9 ternyata dia ngelakuin arisan lagi. Di luar arisan ini. Lah? Uang hasil dari arisan yang menang ini Disetorin. dimasukin ke dalam uang arisan ini. Sehingga secara data sama-sama Ethereum. Tapi ini terjadi di luar arisan yang utama. punya Ethereum. Yang utama. Anjir kok ngeri sih. Mantap ya? Mind blown Kan nggak? keren sih. Keren kan? Keren kan? Bentar. Iya. Masih aman. Iya. Kalau ada sebuah arisan. Ada sebuah Ya arisan. kan? Dan kenapa si layer kedua ini memutuskan untuk ikut arisan melalui arisan? Dia ikut arisan kan di dalamnya kan. Nah, dia ini bisa ngelakuin hal yang nggak bisa dilakuin di arisan ini. Apa? Di sini bentuk Ethereum itu kan proof of work. Ethereum proof of work. Iya, yang nyatet satu orang yang paling cepat kemarin. Oke. Nah, biayanya mahal. Iya. Biaya untuk ikut arisan ini mahal nih. Makanya dia bikin arisan lagi yang biayanya super murah. Tapi dia proof of work. Dia proof of stake. Karena dia punya uang. Dia punya uang sebenarnya. Dari uang yang mau itu. Enggak. Dia ikut rame-rame lagi nih. Ada transaksi sendiri nih di arisan yang Polygon. Tapi secara data di
Ethereum tuh ngelihatnya ini adalah Ethereum Sebagai satu satu transaksi dari satu transaksi Ethereum. dari 10 transaksi yang ada tadi. Dia ngebacanya Ethereum. Dia ngebacanya Padahal Padahal Ethereum itu sudah berubah bentuk di arisan yang kedua. iya masuk akal sih. Jadi masuk akal. Jadi kayak anjir puter-puteran anjir. Itu dia. Gue mau ikut arisan tapi gue bikin arisan dulu Kalau untuk gue menang, menghasilkan arisan. baru gue bisa ikut arisan yang Ethereum. Oh jadi ini mungkin kacamatanya kalau arisan-arisan sosialita yang mahal-mahal, yang misalnya berapa sih iurannya kalau arisan 100 juta misalnya. Waduh, sekali seminggu ya, sebulan ya, Iya, sebulan bener. sekali misalnya 100 juta. Iya. Nggak mampu nih misalnya. Nggak mampu. Saya bikin yang sejuta. Iya. Tapi nanti didaftarin ke sono. Tapi nanti yang menang ini, ya gitu dah pokoknya. Iya, mungkin gitu kali ya pemikirannya. Gitu. Nah, jadi Sesuatu yang kita pada dasarnya secara pencatatan jaringan Ethereum tidak terganggu. Secara pencatatan jaringan Ethereum tidak terganggu. Blockchain Ethereum tuh nggak terganggu Iya, sama nggak adanya terganggu lah. sama Polygon. Bahkan secara sistem mungkin Ethereum nggak tahu kalau itu bukan Ethereum. Nggak tahu kalau dia bukan Ethereum. Nah, yang abang Balik beli, sih, anjir. yang abang beli ini itu di arisan yang Polygon. Iya, makanya logonya Ethereum tapi warnanya beda. Betul, abang ini lagi arisan di Polygon, bukan di jaringan Ethereum yang utama. Lah, bentar. Uniknya transaksi ini adalah aku harus nge-swap ETH-nya ke ETH on Polygon. Iya, Ya dong. Iya, Kena bener. gas fee. kena gas fee. Ini kan berubah jaringan nih, pindah. Keluar jaringan. jaringan. Makanya dia kena gas fee. Makanya kena gas fee. Tapi setelah aku setelah kena gas fee, transaksinya nggak kena gas fee. Bingung gak lu? Enggak, transaksinya tetap kena gas fee. Yang bayar itu yang jual. Lah, Iya. yang bayar yang jual. Itu sistem yang dilakuin sama Polygon. Jadi lu transaksi dulu, bayar belakangan. Lah, enak dong. Itu dia. Enak dari sisi pembeli. Enak dari sisi pembeli emang. Oh. Tapi penjual jadi gratis juga nge-uploadnya. Karena nggak masuk ke jaringan Ethereum. Gak masuk ke jaringan Ethereum. Dia bikin jaringan sendiri. Main blondong. Main blow. Makanya mungkin si orang ini meskipun dia bukan NFT, bukan apa ya? Bukan pemain NFT, tapi pada dasarnya dia artis, Iya. ya kan? Dia ngupload artnya Artnya ke OpenSea OpenSea. yang disarankan mungkin OpenSea menyarankannya pakai Polygon. enggak. Itu keputusan dia. Karena Polygon nggak bayar. Baru bayar ketika terjadi transaksi pembelian. Pas Iya. abang beli, Baru Baru. dia diminta bayar. dibayar, kepotong. Tapi dari sisi dia juga enak karena dia nggak perlu modal. Betul. Dari sisi saya juga enak karena saya nggak perlu bayar. Bayar gas Bang. fee-nya? Bayar. Kan nggak bayar, saya bayarnya kan normal Oh sesuai iya, harganya. benar-benar dipotong ya. Dipotong pas di transaksinya langsung. Iya. Iya benar. Makanya. Tapi masuk akal sih. Gas fee bayar bang. Cuma murah banget, nggak kerasa. Nggak tahu sih. Murah banget Nggak ada, kerasa. soalnya nggak ada kayak notif. Biasanya kan kalau misalnya gas fee itu apa sih? Ada di bawahnya kan. yang speed gas. up sama Gue. reject sama reject sama Ada. Cuma apa? murah Nggak banget. Ada. Adanya sign in doang. Nggak ada. Oh dipotong kali. Nih. Ya. Ini ketahuan nih. Belum pernah transaksi aja. Kelakuan. Tapi secara teori bener dong. Tapi secara teori masuk akal dan bentar. Kalau misal gimana ngomongnya? Ayo. Seru. Misalnya saya bikin Ethereum nih. Bikin Siapa namanya? Vitalik. Vitalik, misalnya saya Vitalik. Heeh. Abang bikin jaringan ETH on Ethereum ETH on Apapun Polygon. on Polygon. Iya, oke ETH lah. on Polygon. Ah. Oke. Dan Siapa yang Vitalik? saya Vitalik, Oh. abang yang bikin ETH on Polygon. Oke, saya bikin Polygon. Bikin Polygon. Iya. Oke. Dan secara sadar Secara sadar saya nggak boleh komplain dong. nggak boleh. Orang nggak ada perubahan apapun di jaringan, Nggak ada. Nggak terasa. nggak terasa. Lah bang, kok lu ngakalin sistem gua bang gitu, jatuhnya gitu kan? Gitulah.
Ya anjir bener Sakti juga sih. banget ya. Sakti banget sih. Terus si Polygon ini dapat uangnya dari mana? Kalau tadi proof of work dia dapat duit dari transaksi gas fee. Si stake ini dapat duitnya dari mana? Dari stake, proof of stake. Kan stake-nya bakal ditarik lagi. Kan stake itu ada minimumnya, ditahan berapa lamanya. Dan juga kekuatannya itu makin lama makin tinggi kalau sistem stake. Kekuatannya makin lama makin tinggi. Bentar lah bahas di yang Oke, enggak analoginya. Misalnya kayak proof of work itu jelas banget tuh. Iya. Ada transaksi dibayar, Iya. komisi. Iya. Proof of stake Sama. Cuma dibagi rata aja ke yang nyatet. cuma dibagi rata aja kayaknya. Tapi kan gimana ngomongnya? Jatuhnya jauh lebih murah jadinya nyatetnya. Nggak paham lagi. Nggak ngerti. Cara pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya gimana Polygon punya uang? Polygon punya uang. Nggak dari Ethereum, Dari mana? Matic. Dia kan punya koin sendiri, dia punya mata uang sendiri. Jadi pada saat bentar. Nama koinnya Matic. Matic. Jadi dia di dalam arisannya si Polygon. Arisan aja. Dalam arisannya Polygon, dia ada yang arisannya pakai mata uang Ethereum, ada yang pakai mata uang Matic. Dan Matic ini harganya akan naik. Harganya akan naik tergantung penggunaannya. Iya, misalnya ini asumsinya nih, misalnya aku pemilik Matic. Kalau misalnya koin tersebut dipakai untuk transaksi atau digunakan, tentunya harganya naik dong. Value-nya makin naik, enggak? Ya kalau banyak yang pakai ya naik. Kalau supply demand balik Supply lagi ke sana. demand aja. Ya kan? Oke, masuk akal. Masuk akal ya. Masuk akal. Menarik sih. Waktu pertama kali pecahin, anjir gini ternyata. Seru banget. Ini dari sisi apa ya namanya? Fundamental kali ya. Teknologi. Dari sisi ya kan kalau saya kebetulan anaknya nyobain aja ya. Ini apaan sih War? Ini Ethereum ungu apa sih? Ethereum. Ntar ada lagi Ethereum yang Wrap wrap. ETH. Cuma nanti aja. Saya kalau udah paham itu wrap ETH. Udah paham itu wrap ETH. Jadi ini paling aneh. Baru semalam banget. Jadi kayak anjir ini apaan sih? Terus aku nyoba kayak buy now. Disuruh swap dulu, disuruh apa? Nah, abis episode ini nggak apa-apa. Apa? Kita bahas ETH. layer 0. Layer Layer 0 apa? Bitcoin itu bukan layer 0. Bitcoin itu layer 1. Ethereum itu layer 1. Ada lagi layer 0. Layer 0 apa? Wah, fix. Udah matiin recordnya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, siap.